welcome to Eagle Kids Online Service. Nah, aku mau cerita nih teman-teman. Tadi pagi aku ambil raport dan nilaiku bagus-bagus. Aku senang sekali. Wow. Iya, nilaiku juga bagus. Kalian tahu Mrs. Reni, guru matematika kita? Dia sabar sekali waktu mengajariku. Padahal saat aku tidak bisa belajar matematika, Mrs. Reni selalu datang ke mejaku dan mengajariku matematika. Sehingga di pelajaran matematika, aku bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yeay! Wow, seneng banget dengernya. Kalau aku sih guru favorit aku Mr. Felix. Tahu kan guru Inggris kita. Oh, iya. Aku ini nggak jago bahasa Inggris, aku nggak ngerti apa-apa. Selama di kelas, aku selalu tanya dia. Dan dia mengajarin aku dengan sangat sabar. Sekarang aku bisa ngomong bahasa Inggris loh. Wah, keren-keren. Kalau aku sih lebih suka Miss Melody. Karena pertama, aku tidak bisa nyanyi sama sekali. Tapi habis Miss Melody ngajarin aku jadi bisa nyanyi. Dengerin nih. I got love, I got love, I got love. Aku percaya pasti Mrs. Melody sabar sekali waktu mengajarimu. Betul, pasti sabar banget. Nah, Mr. ini kan udah baik banget, Miss Melody juga, Mr. Felix. Apa ya yang bisa kita lakukan buat guru-guru kita? I will pray for others. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru kami yang telah mengajari kami. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa membuat banyak anak-anak menjadi pintar. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita kan sekarang lagi liburan nih. Enaknya kita main games yuk besok. Iya, ide yang bagus. Bagaimana kalau besok main games di rumahku saja? Oke. Kalau gitu kita keluar aja deh sekarang. Kebetulan aku juga harus pergi sama bapak aku. Let's go! Anak besar kecil, ada yang putih, ada yang hitam, semua Tuhan cinta. Ayo kita juga mengasihi dan mendoakan sesama kita. Now let's sing this song together. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the children of the world. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children of the world. Haleluya. Untuk Tuhan. Adik-adik, jadilah terang dimanapun kalian berada. Kita mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangannya kayak gini. Oke. Are you ready? Let's go. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik
kami Tuhan. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku, kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Wah, Boots kok lama sekali ya? Sampai sekarang belum datang. Bagaimana kalau kita telepon Boots? Oke. Halo Boots? Hi. Hi, Foggy. I'm sorry, I think I couldn't come today. I don't feel well now. Oh, nggak apa-apa Boots. It's okay. Istirahat yang banyak. Juga jangan pergi kemana-mana. Minum vitamin biar tubuhmu menjadi lebih kuat. Bye Boots. Okay, bye. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk Boots? Oh, nanti aku bawa obat aja. Nanti aku antar ke rumah Oh, Boots. oke, ide bagus. Oh, dan aku ada pisang di rumahku. Aku akan ambil dan kita ke rumahnya Boots. Oke, ayo. Tunggu. Hah? Tapi ada hal penting yang kita bisa lakukan untuk Boots loh. Apa itu? I will pray for others. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman kami Boots. Tolong sembuhkan dan berkati Boots ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, langsung aja kita ke rumahnya Boots. Let's go. Seperti Tuhan Yesus, selalu penuh kasih. Dan tentunya kita juga mau menjadi seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan mengasihi dan mendoakan sesama kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tutup mata kita, and let's sing this song. Like Jesus, think like Jesus, do what He would
let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He will do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. We wanna be more like you, Jesus. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. We love you, Jesus. We need your presence, Lord. Let's worship God. Say hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Hallelujah. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He will do. Yes, Lord. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Be like Jesus, think like Jesus, do what He will do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi agar kami mengerti setiap firman yang disampaikan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Super trooper semua, senang sekali Kak Irin bisa berjumpa lagi dengan kalian semuanya.
Oke, adik-adik, Kak Irin mau tanya nih. Kalian pernah nggak dapat suatu hadiah? Pastinya pernah ya, mungkin pada waktu kalian berulang tahun, atau mungkin kalian dapat reward, terima rapot, bagus nih. Wah, senang sekali bukan kalau waktu kalian dapat suatu hadiah. Begitu juga dengan Kak Irin. Kak Irin juga senang banget kalau dapat hadiah. Beberapa waktu yang lalu, Kak Irin juga dapat hadiah nih. Wah, Kak Irin senang sekali waktu dapat hadiah. Kak Irin dapat hadiah suatu hiasan. Bentar, Kak Irin ambil ya. Nah, Kak Irin dapat hadiah kayak suatu hiasan meja. Wah, cantik sekali ya. Tapi adik-adik, tidak hanya hadiah aja nih yang buat Kak Irin tuh happy. Ada satu hal lagi yang buat Kak Irin tuh bisa happy. Yaitu satu lagi nih. Kak Irin ada ambil sesuatu. Doa. Ya, Kak Irin akan sangat merasa happy apabila Kak Irin ini didoakan oleh seorang. Kok bisa? Ya bisa. Kalau misalnya nih Kak Irin dapat hadiah nih ya. Hadiah yang seperti tadi nih ya. Dapat hiasan misalnya. Kak Irin kan bisa lihat tuh wujudnya. Bisa lihat bendanya. Nah, Kak Irin pasti akan sangat berterima kasih sama orang yang memberikan hadiah kepada Kak Irin. Kak Irin pasti bilang terima kasih. Bahkan suatu saat mungkin Kak Irin bisa membalas kebaikannya dia. Kak Irin bisa gantian kasih hadiah. Tapi kalau seseorang mendoakan Kak Irin, belum tentu Kak Irin itu tahu. Bisa saja orang tersebut doanya di rumahnya. Atau mungkin dia berdoa di kamar tidurnya. Kak Irin nggak tahu. Kalau ada seseorang yang mendoakan Kak Irin, yang berdoa buat kakak, berarti orang tersebut itu peduli sama kakak. Orang tersebut itu care, perhatian sama Kak Irin. Maka dari itu, kenapa Kak Irin happy sekali kalau misalnya Kak Irin didoakan oleh orang lain. Begitu juga kalian adik-adik. Kalian juga pasti happy kan kalau didoakan sama mama papa kalian. Atau mungkin didoakan sama kakak-kakak, ya kan? Didoakan supaya tambah pinter, sehat selalu. Kalian pasti happy kan? Itu tadi kalau kita didoakan oleh orang lain. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana apakah kalian juga masih tetap happy apabila kalian yang berdoa untuk orang lain? Nah, apalagi nih kita berdoa untuk orang yang mungkin tidak dekat sama kita. Atau mungkin juga orang tersebut pernah berbuat jahat atau pernah mengejek kita. Bisa nggak kita tetap happy berdoa untuk mereka? Wah, ternyata ya berdoa untuk orang lain itu susah ya. Tidak mudah ya berdoa untuk orang lain. Tapi adik-adik, kalian tahu Tuhan Yesus tuh ingin loh. Ingin sekali kita ini sebagai anak-anaknya untuk berdoa buat orang lain. Tuhan Yesus tuh ingin kita itu mendoakan orang lain. Doa seperti ini nih disebut doa syafaat. Doa apa? Sekali lagi katakan. Doa syafaat. Kak, doa syafaat itu apa sih Kak? Doa syafaat itu yaitu kita berdoa ketika waktu kita berdoa untuk orang lain. Doa syafaat itu juga kehendak Tuhan loh. Banyak sekali contoh-contoh doa syafaat atau contoh-contoh di dalam Alkitab, kisah di dalam Alkitab tuh yang tentang seorang tokoh yang berdoa untuk bangsanya mungkin banyak sekali. Contohnya ya, Kak Irin kasih tahu Abraham. Nah, Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Contoh lainnya, Daniel berdoa untuk bangsanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk murid-muridnya. Dan ada satu kisah lagi yang kita mau dengarkan setelah ini ya. Kisah tentang Petrus
di mana ada orang-orang berdoa untuk Petrus ini. Kita dengerin yuk kisahnya sama-sama. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 3-16. Petrus keluar dari penjara. Raja Herodes memusuhi murid-murid Tuhan Yesus dan ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Petrus. Raja Herodes menyuruh memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ketika mendengar Petrus ditangkap, teman-teman Petrus mendoakannya dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melepaskan Petrus. Pada malam itu, Petrus dipenjara dan tidur dengan diikat rantai pada kedua tangannya bersama 2 orang prajurit. Prajurit yang lainnya berdiri di muka pintu, jadi tidak mungkin Petrus bisa lepas dari penjara itu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat menempuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Ia mengira hanya mimpi atau melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melewati pintu pengawal pertama dan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Mereka pun berjalan keluar dari tempat penjara itu. Ketika mereka sampai di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan setelah sadar, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Terima kasih Tuhan Yesus." Lalu Petrus pergi ke rumah salah satu temannya yang bernama Maria. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa untuk Petrus. "Permisi, Maria, bukakanlah pintu. Permisi, Maria." Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Teman-teman, Petrus sudah dilepaskan. Ia sekarang berdiri di depan pintu. Ah, engkau mengigau. Petrus kan sedang dipenjara. Benar, ada Petrus. Aku mengenal suaranya. Itu mungkin malaikatnya. "Permisi, Maria, bukakanlah pintu." Hah? Benar, itu Petrus. Ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka terkejut dan gembira. "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka mengetahui bahwa aku telah selamat." Petrus menceritakan tentang Tuhan yang sudah melepaskan dia dari penjara dengan mengutus malaikatnya. Setelah itu, mereka bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Kisah Petrus tadi keren kan? Keren nggak? Keren sekali. Loh, kok bisa keren Kak? Gimana? Jawabannya nih ada. Jawabannya ada di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Ayo, yang super trooper yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Baca sama-sama dengan Kak Irin ya. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya dengan Kak Irin ya. 1, 2, 3. Demikianlah Petrus
ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini jawabannya tadi yang Kak Irin bilang, kok keren banget kisahnya. Jawabannya ini, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ternyata ada orang-orang yang berdoa untuk Petrus tadi. Ketika seseorang berdoa untuk kita, ada hal-hal supranatural yang terjadi. Doa syafaat itu membuka hal-hal yang tidak mungkin bagi kita mungkin ya, atau bagi orang kelihatannya nggak mungkin, tak menjadi sesuatu hal yang mungkin sekali. Contoh-contohnya, Kak Irin kasih contoh-contohnya ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika papa lagi bekerja di tempat kerja, mungkin papa lagi ada masalah atau papa lagi sedih. Tapi kalian berdoa di rumah, berdoa buat papa dengan sungguh-sungguh. Nah, doa tersebut mengubah papa yang tadinya di kerjaan tadi sedih mungkin jadi semangat, ada sukacita. Lalu juga mungkin kalian lihat ada teman kalian di sekolah yang sedang sedih, hasil ujiannya nggak dapat bagus dia, padahal dia sudah belajar. Nah, kalian berdoa untuk teman kalian berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan memberikan penghiburan, berdoa semoga nanti next ujian hasilnya bagus teman kalian. Mungkin contoh yang lainnya lagi, mungkin pada waktu ini kalian bisa berdoa untuk teman-teman kalian yang belum kenal sama Tuhan. Kalian berdoa dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan supaya menjamah hati teman-teman kalian. Sehingga teman-teman kalian mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Masih banyak lagi contoh-contoh di kehidupan kalian sehari-hari adik-adik. Lewat doa-doa kita, lewat doa-doa syafaat ini ya, kita tuh membuka saluran berkat ya. Kita itu menjadi saluran berkat dan mujizat bagi orang lain. Kita tuh jadi saluran berkat secara kita nggak sadar ya. Ternyata waktu kita berdoa nih, kita berdoa untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk orang lain yang mungkin kita nggak kenal, atau bahkan orang atau musuh kita sekalipun ya. Kita tuh sedang membuka saluran berkat. Dan juga mujizat itu bisa terjadi loh adik-adik. Kak, dari tadi kita ngomong doa-doa terus. Terus siapa aja Kak yang harus kita doakan ini siapa aja sih Kak? Papa, mama, teman, terus apa lagi Kak? Nah, sebelumnya kita mau baca ya. Kita mau baca di 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1 Timotius 2 ayat 1. Sudah ketemu semuanya? Kak Irin bacakan ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Lihat, Kak Irin bacakan sekali lagi. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi semua orang, di Alkitab dikatakan semua orang. Semua orang berarti tidak terkecuali. Nah, untuk lebih mudahnya supaya ingat siapa saja yang bisa kita doakan. Ya, perhatikan Kak Irin baik-baik ya. Coba kalian buka 5 jari kalian. Sudah kalian buka 5 jari kalian. Nah, sekarang kalian bisa buat seperti ini. Seperti orang berdoa. Nih, siapa saja yang bisa kita doakan nih ya. Yang pertama, ting. Ya, ibu jari kalian coba diangkat. Ya, ibu jari ini coba kalian lihat. Ibu jari ini paling dekat nih sama dirinya kita nih. Ibu jari paling dekat sama dirinya kita. Ini ibu jari ini mengingatkan kita kepada orang terdekat. Orang terdekat kita. Ibu jari ini orang terdekat. Berarti yang kita doakan orang terdekat itu siapa aja Kak? Contohnya keluarga kalian atau mungkin sahabat kalian. Itu orang terdekatnya.
Kita bisa berdoa untuk keluarga kita atau mungkin sahabatnya kita. Contohnya kita berdoa, misalnya kita berdoa untuk oma opa yang lagi sakit. Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah. Lalu berdoa untuk mama supaya diberikan kesabaran dalam mendidik kita. Berdoa untuk papa supaya diberikan berkat, diberikan kekuatan waktu papa bekerja. Berdoa untuk sahabat kita, supaya sahabat kita sehat terus. Sahabat kita semakin rajin, semakin dekat sama Tuhan. Itu tadi ya, 5 jari doa tadi ya. Siapa saja yang kita doakan 5 jari doa? Yang pertama, ibu jari yang mengingatkan kita kepada orang terdekat kita. Lalu setelah itu kita bisa berdoa untuk yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk ini biasanya kita pakai buat apa? Untuk menunjuk ya. Nah, ini jari telunjuk ini mengingatkan kita supaya kita ini berdoa untuk guru-guru kita, untuk kakak-kakak Eagle Kids, atau mungkin guru les kita. Kita berdoa supaya agar mereka dapat mendidik kita, dapat mengajar kita dengan penuh kesabaran, mendidik kita dengan penuh hikmat juga. Nah, itu tadi ya. Tadi ibu jari, lalu kita berdoa yang kedua, jari telunjuk, yaitu guru dan juga kakak-kakak Eagle Kids. Lalu yang ketiga kita bisa berdoa, nih jari tengah, coba kalian buka jari kalian seperti ini ya. Lihat, di antara semua jari yang paling tinggi yang mana? Jari tengah, betul. Jari tengah ini yang paling tinggi. Karena jari tengah ini paling tinggi, ini mengingatkan kita berdoa untuk pemimpin. Pemimpin itu siapa aja, Kak? Nah, kalau di Indonesia kita punya presiden. Kita berdoa untuk Bapak Presiden, untuk para pejabat pemerintahan, untuk mungkin kepala sekolah. Kita berdoa mereka dipakai Tuhan, kita berdoa mereka diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan dalam memimpin negara, dalam mengerjakan tugas-tugasnya sehingga mendatangkan hal-hal yang baik buat semua orang. Yang ketiga ya, yang paling tinggi kita berdoa untuk pemimpin. Lalu yang keempat, kita yang paling nih, coba kalian berdoa seperti ini ya, sikap doa seperti ini. Coba angkat jari manis kalian, bisa enggak? Susah, Kak. Susah ya? Iya. Yang keempat tuh jari manis nih. Jari manis ini jari yang lemah nih di antara semua jari. Kalau mau ngangkat satu nih agak susah nih. Jari manis. Jari manis ini mengingatkan kita supaya kita berdoa untuk orang-orang sakit dan juga orang-orang yang lemah. Kita berdoa semoga supaya mereka itu diberkati, disembuhkan, ditolong, diberikan pertolongan sama Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, coba kalian sekarang seperti ini lagi. Yang terakhir jari apa ini? Jari apa? Jari kelingking. Di antara semuanya jari kelingking ini paling kecil. Lalu jari kelingking buat siapa? Ya, jari kelingking ini kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Bukannya kita nggak boleh ya berdoa buat diri kita sendiri, tapi kita boleh berdoa buat diri kita sendiri, tapi kita berdoa yang menyenangkan hati Tuhan ya. Kita berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, misalnya kita berdoa, contohnya supaya kita Tuhan pakai aku jadi alatmu supaya aku menyenangkan. Pakai aku waktu aku mau ujian supaya aku mengerjakan ujiannya itu dengan jujur. Aku mau ujian, aku mau belajar, beri kepandaian. Nah, boleh seperti itu. Doanya doa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ingat 5 jari tadi ya. Kalau tadi doa syafaat kita berdoa untuk orang lain ya. Terus doanya untuk siapa aja? Ingat yang tadi 5 jari doa tadi. Yang pertama tadi ibu jari yaitu mengingatkan kita kepada orang terdekat. Kita bisa berdoa kepada buat orang terdekat kita ya.
yaitu keluarga ataupun sahabat kita. Lalu yang kedua, jari telunjuk mengingatkan kita supaya kita berdoa untuk guru-guru dan juga untuk kakak-kakak, mungkin kakak-kakak Eagle Kids. Lalu yang ketiga, jari tengah, ya, jari tengah yang paling tinggi itu mengingatkan kita supaya kita berdoa untuk para pemimpin. Bapak Presiden, para pejabat pemerintahan, kepala sekolah mungkin, ya seperti itu. Lalu jari manis mengingatkan kita supaya kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang lemah. Dan yang terakhir, jari kelingking itu kita bisa untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Adik-adik, coba semuanya katakan sama-sama. I will pray for others. Coba sekali lagi dengan semangat. I will pray for others. Kita berdoa untuk orang lain, itu bukan karena kita terpaksa ya. Bukan karena, disuruh sama kakak-kakak, disuruh sama guru. No, tapi kita berdoa untuk orang lain karena kita mengasihi mereka. Dan juga kasih kepada Tuhan. Percaya adik-adik ya, setiap kita berdoa untuk orang lain, mungkin kita nggak lihat hasilnya sekarang. Mungkin nggak langsung dijawab sama Tuhan. Kok nggak dijawab sama Tuhan? Tapi adik-adik percayalah, kalau Tuhan itu selalu mendengar setiap doa kalian. Setiap doa-doa yang kalian naikkan, Tuhan Yesus itu mendengar. Ya, jadi kita mau mulai hari ini menjadi anak-anak yang suka berdoa syafaat. Yang suka berdoa untuk orang lain. Enggak melulu berdoa tentang dirinya sendiri ya. Tapi kita mau jadi anak-anak yang suka berdoa untuk orang lain. Oke, sekarang kita mau langsung praktekkan ya. Kita mau langsung praktekkan doa yang 5 jari itu tadi ya. Adik-adik yang mungkin ada di rumah, yuk sama-sama berdoa dengan Kak Irin yuk. Nanti kalau mungkin waktu doa tentang sahabat kalian boleh loh doa sendiri di rumah. Doa sebutkan nama sahabat kalian ya. Kita doa sama-sama ya. Semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau praktekkan langsung. Kak Irin akan awali, nanti kita akan mulai berdoa 5 jari tadi ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan. Untuk hari ini kami mendengar. Berdoa untuk orang lain Tuhan. Tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, untuk menyenangkan diri kami sendiri. Tapi mulai hari ini Tuhan, aku mau menjadi anak yang suka berdoa untuk orang lain. Dan sekarang saatnya kami mau mempraktekannya langsung. Berdoa untuk orang lain. Adik-adik kita mulai berdoa ya. Kita berdoa yang pertama, kita berdoa untuk orang terdekat kita ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan. Untuk papa mama Tuhan. Untuk papa Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan selalu buat papa. Berkati akan pekerjaan papa. Kami berdoa untuk mama Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesabaran juga Tuhan dalam mengasuh kami, mendidik kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk sahabat kami Tuhan. Dimanapun sahabat kami berada, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga berikan hati yang damai, hati yang sukacita selalu buat sahabat kami. Dan semakin hari sahabat kami semakin dekat sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa yang kedua yaitu untuk guru-guru dan juga untuk kakak-kakak Eagle Kids. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan bersatu hati, berdoa untuk para guru-guru kami Tuhan yang mendidik kami. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran lebih lagi dalam mendidik kami, mengajar kami dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kakak-kakak Eagle Kids maupun kakak-kakak CG Kids Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Mereka dapat mengajarkan setiap firman Tuhan kepada kami dengan baik Tuhan. Dengan urapan khusus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang yang ketiga kita berdoa untuk para pemimpin. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kami berdoa untuk para pejabat pemerintahan, para menteri yang
mengatur, yang memimpin negara kami Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati mereka Tuhan, berdoa untuk mereka menjadi pemimpin yang bijaksana. Berikan mereka hikmat Tuhan dalam mengambil setiap keputusan atau membuat segala peraturan, itu mendatangkan hal yang baik bagi warga, mendatangkan hal yang baik bagi semua orang. Kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami bersama-sama berdoa Tuhan, berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, yang terbaring sakit Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan yang jamah. Tuhan sembuhkan setiap orang-orang yang sakit Tuhan, di sekeliling kami Tuhan, tetangga kami mungkin Tuhan. Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk setiap orang-orang lemah, orang-orang yang kurang mampu. Tuhan yang tolong, Tuhan berikan damai sejahtera selalu. Tuhan berikan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Adik-adik boleh ya berdoa untuk diri sendiri ya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini berdoa untuk aku Tuhan, sebut nama kalian. Untuk Irin Tuhan, biar Irin menjadi anak yang semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Biar Irin semakin hari menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati aku Tuhan, tuntun aku menjadi anak-anak yang rajin, cinta sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sekarang, adik-adik Osan dan Super Trooper semua kalian bisa angkat kedua tangan kalian. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan juga dari Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menyertai kalian. Menjadikan kalian anak-anak yang suka berdoa syafaat. Menjadikan kalian anak-anak yang suka berdoa untuk orang lain. Mulai dari kalian kecil sampai kalian besar nanti. Kalian akan menjadi anak-anak yang suka berdoa akan orang lain. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
sekarang aku sudah sehat. Thank you ya teman-teman, kemarin sudah dibawain obat, dibawain pisang. Sekarang kita bisa ketemu lagi deh. Sebenarnya nggak cuma itu aja loh, Boots. Kita juga doain kamu biar kamu bisa cepat sembuh. I will pray for others. Yuk kita katakan sama-sama. I will pray for others. Oh, ternyata kemarin kalian doain aku. Wah, aku percaya berkat doa kalian aku bisa sembuh lebih cepat. Thank you ya. Sama-sama, Boots. Nah, sekarang kamu sudah sembuh. Ayo kita main sama-sama. Ayo. Jadi, aku sudah siapkan games yang kita bisa main dengan teman-teman kita yang di rumah juga. Jadi, nanti akan ada sebuah ayat. Nah, kita harus hafalin ayat itu dalam 10 detik. Habis 10 detiknya habis, beberapa kata dari ayatnya akan menghilang. Dan kita harus tebak kata-kata yang hilang itu sesuai ingatan kita. Gampang kan? Wow, kayaknya bisa dicoba ya. Oke. Ayo kita langsung nomor 1. Soal pertama. Wah, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita hitung mundur 10 detik ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, Waduh, apa ya? kok sedikit susah ya? Iya, teman-teman ada yang bisa tebak? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau... Karena engkau... Aku tahu. Oh, apa? Mudah. Oh ya, kayaknya itu jawabannya ya. Oke, lanjutin. Jadilah... Apa ya? Jadilah... Aku tahu, kayaknya teladan. Teladan. Wah, teman-teman yang di rumah bisa tebak gak? Oke, nanti kita cek ya jawabannya. Iya. Lanjutin, baca Fogi. Bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu kalau nggak salah. Kesucianmu. Oh, sepertinya Wow. benar. Oke, Kita ayo coba kita cek. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, betul semua. semua. Good job guys. Ya, good job. Gampang kan cara mainnya? Oke. Oke. Next question. Dari Filipi Filipi 4 pasal 4 ayat ayat 6 6 sampai 7. Kita hitung sama-sama. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa ya? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam apa ya? doa. Dalam iman? Nanti Mana kita yang cek. benar ya? Kalau menurut saya sih doa. Doa. Soalnya kan kita kan menyatakan keinginannya kita kepada Allah lewat doa. Wah, Oh iya. betul juga Fogi. Oke, lanjut deh. Dan apa dalam ya? doa deh, dalam doa dan Teman-teman yang di rumah bisa bantu nggak ya? iya, apa nih? Kayaknya dan permohonan. Permohonan, doa dan permohonan. Bisa jadi. Yaudah Iya. nanti kita cek deh. Oke, aku Oke. setuju. Oke. Dengan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aku tahu ini mah ada lagunya dari GMS Live. Wow. Oke, kita cek ya. Kita cek ya. Wah, betul semua. Wah, keren. Good job guys, good job. Betul tadi jawabannya doa. Ya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini Yoel dari Yoel pasal 2 ayat 28. Oke, mari kita hitung. Mari kita hitung. 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kemudian daripada itu
itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Mencurahkan. Oh, aku Apa tahu. ya? Kayaknya teman-teman yang rohku. di rumah bisa bantu kita nggak? Rohku. Tadi Rohku. Manny bilang rohku. Oke, selanjutnya apa nih? Ke atas semua manusia, Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan Akan apa nih teman-teman? seperti aku tahu deh. Apa-apa? Bernubuat kalau nggak salah. Bernubuat. Oh. Wow. Wah. Oh iya kan Iya, iya. anak-anak laki-laki perempuan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi bukan ya? Oh iya, sepertinya mimpi. Mimpi. Iya, orang tua Iya. akan mendapat mimpi. Lalu Teruna-terunamu akan mendapat atau mungkin iman deh. iman. Hmm. Bisa jadi. Bener Iya. nggak ya? Kita coba cek aja ya. Oke. Kita cek. Ya. Ternyata yang terakhir adalah teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Oke, good job. Tapi yang lain-lainnya tadi sudah benar. Iya, tidak apa. Oke, next question. Wah, lumayan panjang juga ayatnya. Wow. Kita hitung ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersendung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan Kekuatan mungkin. Kekuatan. bisa juga. Bisa jadi. Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lemah, Atau lesu. lesu. Aku percaya dengan kau, Manny. Oh, oke. Tidak apa-apa. Nanti kita bisa ya, cek. lemah atau lesu. Dan tidak menjadi apa ya? Capek. Oh, Capek. lelah. Lelah. Oh. Hmm. Ternyata membingungkan juga ya. Oke, Iya. kita cek aja. Sepertinya lelah. Kita cek ya. Wah, ternyata benar. Yang pertama adalah kekuatan. Setelah itu, yang benar kau Manny, lesu. Dan yang terakhir adalah lelah. Wow, seru sekali games ini. Wah, senang ya. Terutama dalam waktu liburan seperti ini kita bisa bermain bersama-sama. Kayaknya kita harus sering-sering main bareng deh. Iya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita harus pamit dengan teman-teman kita yang di rumah. Ya, teman-teman yang di rumah, jangan lupa ikuti Eagle Kids Online Service minggu depan ya. See you and God bless you. Bye-bye.